kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua itu akan fana, akan hilang, akan habis, akan expired, akan ending, akan berakhir. Yang hana berakhir wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah sajalah yang tidak berakhir. Allah sajalah yang tidak ada batasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lanjut lagi penafsiran Al-Quran surah Ali Imran 185 yang telah ditulis oleh musannif kitab Tafsir Khazin pada halaman 461 jilid 1. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, yakni tuwaffawna jazaa a'malikum, yaitu dibalaskan pembalasan terhadap amal-amalmu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Penjelasannya, in kana khairan fa khairun. Jika amal yang kita dapatkan itu, yang kita lakukan di dunia ini adalah baik, fa khairun, maka didapatkan di akhirat pun itu baik. Sesuai dengan firman Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Pasti baik, tidak akan tertukar. Wa in kana syarran fasyarrun, maka jika amal kita di dunia ini penuh dengan keburukan, maka di akhirat pun itu keburukan. Karena akhirat adalah cermin dunia. Kan yang namanya cermin itu enggak mungkin terbohongi. Tanya hitam tetap hitam dalam cermin, pana dalam cermin. Hana tari dia menurut draw, menurut Allah tari tanya. Menurut draw tidak pegah bagai Allah ilu hana tari kek raya bukhe bahasa Aceh. Seperti itu dalam cermin. Jadi cermin tidak pernah berbohong. Maka akhirat adalah cermin di dunia, miraatul akhirah. Sehingga jika amal baik ini kita umpamakan sebagai perasan santan, urung perah santan, ramah santan bahasa Aceh. Kenapa santan itu warnanya putih? Putih santannya. Karena yang diperas adalah kelapa yang berwarna putih. Jadi watai geprah ya putih santan. Kenapa putih? Karena yang diperas itu barang putih, yaitu kelapa. Kenapa pandan untuk kepulut Aceh bisa berwarna hijau? Karena santan hijau, santan dari daun pandan. Karena yang diperas itu, yang geramahnya adalah warna hijau. Maka daun pandan yang diremas mengeluarkan santan warna hijau karena daun pandannya hijau. Santan kelapa berwarna putih karena yang geramahnya adalah berwarna putih, maka santan pun putih. Jadi yang taramah hidupnya, yang tapras kebaikan, maka akan melahirkan kebaikan akhirat. Yang taramahnya kejahatan, maka fasyarrun, akan melahirkan kejahatan di yaumal qiyamah kelak. Dan itu tidak tertukar. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza, yakni faman naja wa ubaida minan nar. Siapa yang beruntung dan dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad dhafara bin najati wa naja minal khaufi, maka orang ini telah mendapatkan keberuntungan dan orang ini telah jauh dari ketakutan, gaduh daripada fitnah akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sambungan ayat itu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali
mata'ul ghurur, perhiasan yang memperdayakan atau istilahnya sandiwara. Yani annal 'aisha fi hadhihi dari al-faniyah yaghurul insanu bima yamnihu min tulil baqa. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan di negeri yang fana, negeri yang akan hilang, negeri yang akan berakhir. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang fana. Karena ada ayat Allah, kullu man 'alaiha fanin, dalam surah Ar-Rahman tuh. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua itu akan fana, akan hilang, akan habis, akan expired, akan ending, akan berakhir. Yang hanya berakhir wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah sajalah yang tidak berakhir. Allah sajalah yang tidak ada batasan. Maka disebut dunia fana. Apa itu arti fana? Adalah binasa, habis, rusak. Jadi wajar saja kalau orang kaya menjadi miskin, wajar karena memang fana. Orang hebat jadi nggak hebat lagi, fana. Urang tega berubah menjadi mufeh-feh, lumah habis, ya fana. Semua itu adalah pertanda bahwa inilah dunia, tidak ada yang kekal. Dan dunia ini yaghurul insanu, membuat manusia ini lalai, lengah dari ingatannya bahwa yang baka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal nanti adalah kehidupan ukhrawi. Jadi dunia ini mempesona, dunia ini menggoda. Ada hadis, dunia ini hijau. Maka yang namanya hijau itu pasti mempesona. Maka pemandangan itu hijau baru mempesona. Ada tumbuh-tumbuhan, ya, ada pemandangan yang hijau. Hijau adalah lambang daripada kesuburan. Jadi hijau itu lambang subur. Dunia ini subur. Karena subur maka orang suka. Maka orang cinta dunia itu karena dunia ini memang subur. Maka dunia ini diistilahkan di dalam hadis adalah sesuatu yang hijau, sesuatu yang indah, ya, tidak gersang. Kemudian sayang qati'u an qaribin, padahal dunia ini akan segera berakhir, putus, akan segera habis dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Kehidupan manusia itu hanya sangat singkat sekali. Setiap hari kita baca WA, baca berita, ada saja orang yang sekeliling kita meninggalkan kita di dunia ini. Orangnya tak baca berita gop, ka innalillah. Tinggal hidup baca berita tentang tanya yang innalillah. Terus simultan, siklusnya sabi-sabi hana betul-betul. Karena dunia ini adalah fana. Fawusifat bi annaha mata'ul ghurur li annaha taghurru bi badlil mahbub wa takhilu lil insani annahu yadumu. Karena dunia ini diibaratkan mata'ul ghurur, yaitu hiasan yang memperdayakan. Karena dunia ini cenderung membuat manusia ini mencintainya, sehingga manusia ini mengesampingkan bahwa yang kekal itu, ya, adalah kehidupan hakiki, itu adalah akhirat. Jadi ruh tua ke akhirat, karena memang dunia ini adalah mempesona. Dan banyak orang-orang itu terperosok karena pengaruh dunia. Kamu dunia, sehingga orang mengatakan, nyai gaknya kamu dunia, kai tarik tanya oleh dunia.
Jadi yang menarik kita bisa kekayaan, ya, bisa pangkat, bisa macam-macam pengaruh-pengaruh yang lain, itu semua adalah pengaruh yang memperdayakan, sehingga disebut dengan mata'ul ghurur, hiasan yang memperdayakan. Dunia memang hiasan, tapi hiasan yang memperdayakan. Wal mata, maksud hiasan adalah kullu mastamna'a bihil insanu mimmalin wa ghairihi, yaitu segala sesuatu yang membuat manusia ini bersenang-senang, mimmal, dengan pengaruh harta, senang-senang dunia. Inilah memperdayakan. Wa ghairihi, juga yang lain-lainnya, bisa dengan harta, bisa dengan pengaruh, bisa dengan semua yang kita dapatkan, mempengaruhi kita terhadap dunia. Maka orang-orang tasawuf, pengaruh inilah yang dilawan. Orang sufi, ya, orang sufi bersifat zuhud. Untuk gelawan dunianya benar zuhud. Azhid fit dunia, zuhudlah kamu di dunia. Maksud zuhud dalam ilmu tasawuf, merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan untuk bisa hidup dunia demi akhirat, yang tak cukup. Tapi tidak diterjemahkan dengan makna yang keliru. Zuhud, ya, zahid, orangnya zahid, nya nurung zuhud. Makna zuhud hana galak ke dunia, itu makna zuhud. Tapi bukan tidak butuh, tetap butuh. Betul. Karena zuhud hana baju hubu. Karena zuhud sok jakrong yang kamu per, yang kamu kakumu. Hai tilapnya sebelah sapu ke, hana mau bang. Hana pu kamu urung dunia, urung akhirat. Nya udep di dunia, nyokan di akhirat. Jadi udep dan nyonya lang dunia. Tidak bisa kita jadikan dunia ini akhirat. Tetap dunia. Hanya saja yang kita amalkan adalah untuk bawa pulang ke akhirat. Jadi bukan dengan tidak memanfaatkan dunia. Hanya hana cocok sih dengan makna yang sebenarnya. Mentang-mentang tanya hana galak dunia, silap sebelah sapu. Hai memang mandum ya sebelah sapu. Sebelah wi, sebelah hunan hanjuk manduawi ya. Tapi baik sampai baik sebelah sapu lah, sebelah Jepang, sebelah kulit nyampe. Karena Nabi nah hadis, dalam hadis yang lain Nabi gelarang getanya koho sebelah nyana hadis. Dia tajak wa tukang koho tak upana. Tiba model sebelah pana, sebelah wen koh be. Nya gelarang lah agama. Berarti dari hadis itu bisa dikembangkan, tasuk silap pi bu paralel lah. Baik sebelah sualu, sebelah silap lah elo, mana kira-kira. Jadi berimbang. Nah, jadi oleh karena itu, maka makna zuhud di dunia ini adalah tidak bermewah-mewah untuk melalaikan diri di dunia, bukan tidak memanfaatkan fasilitas dunia. Orang zuhud boleh naik mobil, orang zuhud buat rumah, orang zuhud pakai baju baru, semua itu untuk ibadah, tetapi tidak dalam makna adun, melampaui batas. Kemudian dijelaskan di sini bahwa alqa juga seumpama kal farisi, kuda. Kudanya kan kendaraan, karena simbol urung-urung awai, nyo karena put apakah hino mobil-mobil mewah yang kuda. Jadi tiang analisa terjemahkan kuda, walaupun mak tulis dalam kitab dunia kal farisi, dunia itu seperti kuda. Maksud kena pegah dunianya kendaraan. Jadi mino mungkin hanya katanya yang naguda ali, daleh dia kan zona kuda, kecuali urang dakengon. Kendaraan. Ya dunia ini tidak melalaikan diri dengan kendaraan. Kadangnya kendaraan urang awai dan lain-lain. Wal ghururu, sedangkan ghurur ma yaghurul insanu mimma la yadumu, apa yang melalaikan manusia terhadap apa yang tidak selamanya. Kan buat ziat sagai, karena buat ziat sagai sementara waktu, maka kita tidak bahasa Aceh bukan hana maabi-abi. Hana maabi-abi bak hana perle-abi. Apa saja yang menyangkut dengan yang tidak kekal untuk akhirat,
hana menghabis-habis ida ngabih coba tak menghabis-habis ulam tak kun hari ira punya masalahnya nyo ku menghabis nanti baki adik habis ku menghabis yang menghabis-habis bak dunia yang hana hubungan dengan akhirat tapi menyota menghabis-habis untuk akhirat hanya memang sepatutnya ilung punya ganggu iman lu nya ku menghabis kan mati nanti hari mati aku putus iman nyan menghabis-habis bak perle habis nya kan bak yang dunia tu tak menghabis-habis jadi nya kalinya memang menang ku menghabis ku menghabis kan habis nanti adik habis ku menghabis-habis. Nah, jadi bek tamu habis bak yang hana perle habis dihinan. Ya, bek hinan tamu habis bak yang terbawa untuk akhirat. Nyan pengertian ghurur artinya memperdayakan. Wakila juga oleh ulama tafsir memberikan makna yang memperdayakan adalah al-ghurur al-batilu yaitu kejahatan. Sesuatu yang batil itu adalah ghurur, berarti tidaklah dunia ini kecuali perhiasan yang batil, maka yang batil inilah yang dapat dikatakan ghurur. Lawan batil hak hanya takun ghurur. Maksud dunia ini adalah hiasan terhadap kebaikan, hanya memperdayakan, enggak positif. Dunia ini adalah memperdayakan orang untuk beramal, hanya kan memperdayakan untuk batil. Jadi yang gehun dengan dunia sandiwara adalah dunia yang membawa kepada al-batil. Arti sandiwara yang diterjemah dalam bahasa katanya bukan sebenarnya dunianya kata pura-puranya, lagi sandiwaranya pura-pura. Dan jangan sandiwara, sinar harapan, sinar jumpa kan. Nah, teu bu ya nonton jamu. Ya. Kaipoh ka meninggal nah. Panya tinggal gua kayak mana mau buat luang. Panya udah bentar. Sandiwara Ibnu Arhah zamannya. Jadi sandiwara artinya pura-pura. Maka pura-pura itu lawan dari kata betul-betulan. Sehingga dunia ini dianggap bukanlah sesuatu yang perlu kita menghabis-habiskan segala sesuatu karena fana. Wa ma'nal ayat, dan makna ayat ini bahwa anna manfaatal insani bid dunya ka manfaatihi bihadhil asya allati yastamta'u biha summa tazulu an qaribin. Berarti manfaat dunianya bagi manusia adalah manfaat untuk jembatan ketutuanya nyodonyanya ketutu. Kita harus melalui jembatan, tapi tujuan kita bukan berhenti di jembatan. Tujuan kita melewati jembatan, tapi untuk melewati jembatan kita harus berada di jembatan ini karena untuk talingke. Jadi dunia ini bukan tujuan, tapi dunia ini adalah sesuatu yang harus dilampaui. Maka hana mungkin tanya hana berkaitan dengan fasilitas dunia, mesti maka gekun dalam ilmu tasawuf mana dunia mana akhirat. Dunia adalah apa yang tidak ada hubungan dengan akhirat, nyan dunia mendume. Akhirat adalah apa yang dilakukan di dunia ada hubungannya untuk akhirat. Contoh untuk mufhum dunia akhirat. Tasuk baje yang laga rapi tu, mensana tu, mangat percaya diri, di tak ibadat, di mangat gede. Ya mbak. Untuk apa ibadat? Untuk akhirat. Nyan dunia untuk akhirat. Kita buat rumah untuk tempat tinggal, sakinah, tenang bersama istri dan anak, tempat istirahat, tempat ibadah. Dunia membawa akhirat. Kendaraan juga seperti itu membawa akhirat. Jadi makna dunia ini bukanlah dalam pengertian semua yang istilah dunia ini tidak kita pakai. Karena dunianya fasilitas, dunianya adalah mazra'ah. Tujuan tamu'u bahasa Aceh. Tujuan bercocok tanam sebenarnya bukan untuk tanam padi tujuannya.
Tujuan kita kan biar dapat beras, kenyang lihat tujuan. Tapi tidak mungkin dapat beras tanpa kita harus proses bercocok tanam. Pula pade kon tujuan. Yang tujuan pula pade menghasilkan beras. Tapi kita tidak dapat beras tanpa harus tanam padi. Dunia ini bukan tujuan. Tujuan kita adalah beramal untuk akhirat. Tapi kita tidak punya amal nanti di akhirat kalau tidak dilakukan di dunia. Maka dunia ini adalah kebutuhan. Dunia ini bukanlah tujuan. Dan ayat ini dikembangkan lebih jauh, lebih banyak oleh para ulama tasawuf di dalam kitab-kitab tasawuf. Qala Sa'id bin Jabirin, oleh seorang sahabat yaitu Sa'id bin Jabir, juga seorang mufassirin, menuliskan bahwa disebut legaknya hiya mata'ul ghurur liman lam yastaghillu bi talabil akhirah. Dunia menjadi pedaya, dunia sesuatu yang hijau, dunia sebagai sesuatu yang melalaikan hanya untuk orang yang tidak sibuk cari akhirat. Nyan dunia bagi kanyan melalaikan. Iya antena motor, nyan hanam pikiran gue pakai motornya untuk jam saja, hanam pikiran gue meu. Pakai motornya untuk ya leha-leha gero. Pakai motornya untuk buat dunia, urusan dunia gero. Hana gue manfaatkan fasilitasnya untuk akhirat. Dia telah terpedaya dengan dunianya. Menansi jabatan. Yang jabatannya panena tinggal ke akhirat, tinggal ke perut drog, tinggal ke drog, tinggal ke hebat drog, anak urusan yang akhirat itu telah membuat dia terpedaya dengan dunia. Tetapi kata Sa'id bin Jabir, fa amma man istaghalla bi talabil akhirah, adapun terhadap orang-orang yang sibuk dengan mencari akhirat, fahiyalahu mata'un wabilaun, maka orang tersebut dunia ini tidak terpedaya, bahkan dunia menjadi aksesoris, bahkan dunia menjadi keindahan bagi dia. Jadi orang yang taat gue pakai dunianya sebagai keindahan untuk akhirat, sedangkan orang maksiat menggunakan dunia ini sebagai alat pedaya, untuk budaya drone dunia. Jadi yang beda. Maka orang yang memanfaatkan fasilitas dunia dia untuk kemenangan dan untuk wasilah, arti wasilah kan penghubung kepada akhirat, bagi dia dunia ini bukanlah sebagai gurur, bukan sebagai gurur, tapi sebagai mata, sebagai hiasan. Ila ma huwa khairum minha, bahkan dengan dunia itulah dia bisa memperoleh yang lebih baik dari yang ia inginkan untuk akhirat. Karena mehana dunia tanya ke hana truh tu akhirat, hantuh tu akhirat. Tanu buh jaketnya akhirat, tapi harus tak pakai atai dunia, yaitu harta. Namanya hana harta dunia iban tak buh jaket. Tanu kurban, kan raya kurban. Kurban itu untuk akhirat, tapi mihana benda, mihana lumo, mihana peng dah belum lumo, kiban dan menuju akhirat. Jadi inilah yang dibedakan oleh Sa'id bin Jabir, bahwa dunia yang disebut ghurur adalah liman lam yastaghillu bi talabil akhirah, bagi orang yang tidak menyibukkan diri menuntut akhirat. Sedangkan bagi orang-orang yang menyibukkan diri menuntut akhirat, fahiyalahu mata'un wa balak, dan dia ini adalah sebagai sebuah keindahan, indah hidup tu ya. Hadis, nak tulis hadis li mufassirin dalam kitabnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Berarti hadis qudsi. Tanda hadis qudsi dalam sanadnya qala Allah azza wa jalla, nyan sebagai tanda punya hadis qudsi. Uiddat li ibadi as-salihina ma la ainun ra'at.
namatan lain khalaqallahu biyadihi ma la ainun ra'at. Lu matan ini dalam matan hadisnya uiddat ya li ibadi as-salihina, telah disediakan untuk hambaku bagi yang saleh mala ainun ra'at, syurga kena pegang, yaitu sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Syurga dalam daunnya walaupun kagak bayang-bayang dalam Al-Quran jannatun naim, gebayang lang surganya nata jeri min tahtihal anhar, ada sungai yang mengalir air-air di dalamnya. Gebayangkan lang surganya nafawakihatun, na buah-buahan. Gebayangkan dalam surga fiha azwajum mutahharah, ada perempuan sebagai bidadari. Gebayangkan dalam surganya na pohon, na macam-macam. Itu adalah bayangan secara verbal, bayangan watai disebut. Yang tahu dalam mala ainun ra'at, surga yang telah disediakan oleh Allah adalah apa yang belum dilihat oleh mata. Hana contoh, karena mata katanya walam tahu, mata manusia belum pernah melihat surga itu bagaimana, kecuali di dalam hadis yang gepeu surga kepada Nabi Muhammad, bukan untuk Nabi. Yang gepegah dalam hadis bahwa manakala aku melihat di dalam surga, maka yang aku temukan kebanyakan adalah orang miskin. Yang berarti Nabi gepeu. Ya, yang dalam hadisnya orang miskin, bahkan orang miskin kan sedikit tanggung jawab, banyak ibadat. Yang miskinnya anda mau surga, tapi lu miskin sembayang tan kemenak kuat cobahan metogop nyahana. Miskin taat ibadat karena dia tidak punya banyak harta, enggaknya anak terbuang wate untuk gabuk dengan harta. Mampu digabuk dengan ibadat. Miskin itu yang dijelaskan dalam hadis, kebanyakan watai kalal Nabi dalam syurga. Orang kaya kalal Nabi kebanyakan dalam neraka, karena orang kaya terjerat dengan harta yang diperolehnya karena lihat pertanyaan pani pak kecok dan sebagainya. Jadi tanya tersandung, maka akhirat banyak orang kaya dalam neraka. Yang gepeu oleh Allah ke Nabi syurga dan neraka. Tapi kegetanya manusia tidak pernah kita bayangkan bagaimana, dan tidak mampu kita bayangkan bagaimana indahnya surga. Maka disebut mala ainun ra'at, tidak pernah ada mata siapapun yang pernah melihat surga itu. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah telinga siapapun pernah mendengar indahnya surga. Tanik bayang-bayangkan, tanik punyum-punyum suara, karena begitulah indahnya surga kelak yang tidak bisa dijangkau. Wala khatara ala qalbi basharin, dan surga itu belum pernah, tidak akan pernah mampu bagaimana dibayangkan oleh perasaan manusia. Tanik bayangkan keindahan, tanik khayal. Hae tak khayal indahnya surga. Tapi yang lain tak khayal. Lagi orang gasin ke khayal, yang pu kata heun kat. Nyo tengah ku khayal adikna saboh motor, adikna rumah yang lega, adikna isteri yang cantik, kabeh bayang tu. Adikna jabatan, adikna lampu bodri yang modri ngajak baju, mana kira-kira. Kabeh bayang bayang karena yang kan surga. Tapi surga tidak pernah mampu dibayangkan. Hanya kita membaca ayat itu sebagai simbol, bayangan bahwa surga itu indah. Indahnya yang kita bayangkan. Surga itu kesenangan, senangnya yang kita bayangkan. Artinya surga itu melampaui daripada khayalan seorang manusia. Kita lukiskan indahnya. Jika seseorang mengatakan, mungkin nasi daun ngepegah, ulung kau tengok surganya ngepegah letak bokaya yang munah-munahnya berarti kekon sih, karena dia sudah bisa membayangkan. Jadi di atas, di luar daripada kemampuan manusia untuk membayangkan keindahan surga itu. Maka surga itu adalah hal yang gaib bagi manusia, gaibnya. Neraka munamzid, kita bayangkan bagaimana pedihnya neraka.
Hai dah bayangkan, walaupun kau sebutkan dalam ayat, disebutkan bahwa kulit manusia ketika seseorang itu dibakar dengan timah, maka kulitnya luluh lantak, kemudian dijadikan kembali kulit itu seperti semula lagi yang habis hancur atau tergelam. Nyan kan sebutan yang terasakan ngelapnya bagaimana, maka tidak sanggup dibayangkan bagaimana pedihnya siksaan neraka. Sama seperti belum dan tidak akan pernah sanggup seorang manusia membayangkan bagaimana nikmatnya surga itu. Karenanya barang-barang yang gaib di mata manusia. Nah, silakan. Baik. Duku-duku sekalian, mungkin kalau disampaikan email gure, mungkin yang ingin bertanya kesempatan diberikan. Silakan. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Misran dan jamaah yang saya hormati, pertanyaan masalah kejarlah akhiratmu maka duniamu akan kutuntaskan. Nah, sabodu Ibnu Katsir mengatakan kejarlah duniamu untuk memenuhi kebutuhan akhiratmu. Yang mohon penjelasan, Ustaz. Makasih. Ya. Ya, jadi yang berdasarkan itu boleh jadi kata-kata indah, kata-kata mutiara, boleh jadi kata-kata hukama, boleh jadi. Tapi yang jelas ada ayat Al-Quran, yaitu untuk akhirat itu kita harus mencari betul-betul untuk akhirat. Sedangkan untuk dunia jangan pernah lupa. Jadi maka ayat menyebutkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Yang untuk akhirat ibtagh, arti ibtagh mita cari, ya mita ya ge ya lugi ya tuntut, pokoknya harus ada. Jadi untuk akhirat harus ada. Hana hino jak gede, hana hideh jak lain, hana ke jak ulikut, hana ke jak samping. Akhirat harus ada. Wabtaghi, carilah untuk akhirat. Bahasa Aceh 5. Benar 5? Nyampu ke 5-nya. Ho pokoknya benar. Cimita. Ungki bahasa Aceh. Lugi ya benar. Ya mita bahasa bawahnya akhirat. Untuk dunia Allah tidak menyebut kalimat yang sama. Hana khun wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, hana gukun higatut wabtaghi fima ataka darat dunia. Tapi untuk dunia gue balik cara pegah oleh Allah, wala tansa nasibaka minat dunia, cari akhirat baik dua dunia. Apa maksudnya? Porsi akhirat adalah porsi utama, porsi dunia adalah porsi penunjang. Ibaratnya sering contoh untuk memudahkan mental. Dagun kuah mambek dua buh sirah yang minau Quran. Intinya apa? Kuah intinya. Yang berkuah pu dua buh sirah mangak kuah. Mita akhirat baik dua dunia, tupu dunia penunjang akhirat, mangat akhirat. Baik tua sembahyang berjamaah akhirat, dunia baik tua belah Honda sabo ngajak jak sembahyang, mana kira-kira nyampun jak. Nah, jadi sebagaimana buno baik tua buh siralah kuah, maka yang ini adalah kuah, bukan garam. Karena hana artina garam, hana kuah. Yang ke tira atau kuah hanan bo hana yang kau nampuhin. Jadi seperti itulah. Maka dunia tetap diperlukan sebagai penunjang. Hun urung tuha dunia benar baik hana. Tapi kan tuntut, yang tuntutnya ke baru dunia benar, akhirat tak tuntut. Nah, dunia benar, akhirat tak tuntut. Dia tak baliknya, akhirat tak tuntut, dunia benar.
karena dunia buno penunjang. Orang-orang yang mengejar akhirat itu, maka dia dipastikan akan tenang di dunia. Maka dalam bahasa yang lain disebutkan, jika akhirat itu dianggap sebagai menanam padi, maka dunia itu adalah tumbuhnya rumput. Urung pula padi, naling itimuh bine. Tapi urung pula naling, hai itimuh padi. Ibahan pula padi, hana kau pula naling tu padi, dapres itimuh geroyhan. Jadi yang pula adalah padi, sementara rumput akan tumbuh. Baktiung itimuh rumput. Di mana-mana tumbuh rumput, maka menanam padi akan menumbuhkan rumput dengan sendirinya. Orang mengejar akhirat akan memperoleh dunia dengan sendirinya, sedangkan orang mengejar dunia tidak akan pernah mendapatkan akhirat dengan sendirinya. Iya. Oke, udah enggak maksudnya ada satu pertanyaan lagi, udah cukup jelas Ustaz dah. Di malam? Nah, silakan. Ya, silakan. Pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ke Gure bertanya bersama dengan Budi. Lun bacut Gure tertarik dengan dalam surga adalah orang gasin, dalam neraka adalah orang kaya. Ya. Tapi dalam konteks uronyo, takalan manusia le apakah nasabah riwayat Nabi gunung Uhud lakai je kemu hana terima oleh Nabi. Tapi nabinya adalah uswatun hasanah. Tapi umat oronyo lon kalen bak menjanji lepas, tapi wate kaji ke bak posisi kaji pertua ke hukum Allah. Bahkan lebih real ditantang hukum Allah. Mungkin mungkin perlu penjelasan ni Mbak Gure. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu juga bahagian daripada makna al-ghurur tadi. Makna al-ghurur, dan kembali lembak yang tak pegah puno, adalah menggunakan fasilitas bukan untuk akhirat. Apakah itu jabatan, apakah itu harta, apakah itu kedudukan, atas nama bukan memanfaatkannya untuk akhirat, makanya al-ghurur mandu. Semua itu al-ghurur. Sedangkan yang disampaikan oleh Nabi, banyaknya orang kaya dalam syurga, ada itu hadis sahih. Banyaknya orang miskin banyaknya orang kaya dalam neraka, banyaknya orang miskin di dalam syurga, itu dengan makna yang sangat luas. Miskin, arti miskin tidak memiliki. Kanyan miskin, gafin, anak sapuna saja. Tidak memiliki. Makna yang paling utama adalah tidak memiliki banyak kesalahan. Gasin hak agaknya bukan nidhat kesalahan. Gasin arti. Yang kedua, sedikit kesalahan juga ada hubungannya dengan sedikit memiliki. Orang yang sedikit jabatan, kesalahan ubudnya hanya resiko. Sedikit harta juga resikonya sedikit, kecil. Sedikit tanggung jawab, resiko sedikit. Jadi makna miskin adalah sedikit dalam segala hal, termasuk sedikitnya harta yang dia miliki, berarti sedikit yang dia pertanggungjawabkan. Maka orang yang sedikit ini kan cenderung bebas katanya dari segala tuntutan dan pemeriksaan, maka banyak dalam surga kata Nabi. Sementara orang kaya adalah memiliki banyak. Pertama, banyak yang dia harus menanggung. Yang kedua, banyak harta yang dia harus memberikan. Jadi le tuntutan hinan, maka cenderung orang itu tidak mampu melepaskan diri dari tuntutan. Boleh jadi karena tidak mengeluarkan zakat, boleh jadi karena perolehan yang tidak halal, tidak legal, boleh jadi dia tidak pandai memanage. Wate gasin, hana buku agaknya aman gero. Hana lele yung ibadah, agak tak lebah. Wate kaya, kalau ilam ya, kalau cerita. Jadi inilah maka cenderung, dan itu hadis sahih. Maksudnya ketika dianggap dikatakan oleh Nabi orang kaya banyak dalam neraka, untuk orang yang tidak mampu mengelola kekayaannya, kon ke semua orang, bukan pada semua orang. Yang kedua juga perempuan. Tatkala oleh Nabi dalam neraka kebanyakan perempuan.
Karena perempuan yang tidak mampu menjaga, tidak mampu menjaga amanahnya sebagai ibu rumah tangga, tidak mampu menjaga auratnya, tidak mampu menjaga marwahnya, mendung. Sedangkan di dalam surga juga ada perempuan yang bukan seperti disebutkan dalam neraka. Dalam surga juga banyak orang kaya, bukan orang kaya seperti yang disebutkan dalam neraka. Intinya adalah bukan miskin atau kaya masalahnya, tidak sanggup untuk mengelola kekayaan. Bukan miskin atau kaya. Orang kaya kelebihannya juga luar biasa. Gara-gara kaya geek berkah. Anak mungkin enggak berkah ngantu tersebut. Bakanya pu kalau ke tu nah bakanya sebagai model lunya pun nak lakai sepuh tai lunya tu yang naraya. Tapi orang kaya mampu memberikan harta yang ia miliki. Orang kaya yang laganya mungkin dalam neraka, pasti gede dalam surga. Jadi berkaitan dengan tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Baik, mungkin awak dia baca tu, mungkin nama pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz dan jemaah sekalian. Pertanyaan saya Ustadz, seperti yang Ustadz ceritakan tadi, bahwa kalau kita mengejar akhirat harus diimbangi dengan mengejar dunia. Tidak, maksudnya dunia juga terjaga. Jadi pertanyaan saya Ustadz, seperti kita ketahui bahwa ulama besar Aceh, ulama Abu Ibrahim Wailah, diceritakan bahwa beliau saat menjalani kehidupannya memakai pakaian mungkin tidak layak dipakai, ya, contohnya mungkin baju yang tidak layak, dan kehidupannya bahkan bisa dikatakan jauh dari kata normal. Nah, bagaimana pendapat Ustadz akan hal itu? Dan kedua Ustadz, mungkin bisa diceritakan sedikit apa azab atau hal-hal yang bakal Allah berikan di saat kita fokus mengejar dunia, tidak peduli akan akhirat, bahkan bisa terjerumus ke maksiat, azab-azabnya gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jadi di dalam dunia tasawuf, dalam dunia sufi itu, yang dia senang, yang dia menyenangkan adalah perasaan dan kepuasan batin. Bagi orang-orang tertentu, sesuatu yang dia anggap itu puas bagi dirinya untuk tataran dunia itu sudah zuhud. Contoh sebutkan meno. Bagi dia tidak butuh sesuatu yang harus ada bahasa sekular, tangibilitas. Orang-orang seperti itu sudah tidak butuh dengan penampilan dunia, tapi layak, bukan tidak layak. Karena kalau tidak layak dia sendiri nggak pakai. Layak, cuman hanya tahu layaknya dalam tempat yang lain. Selama yang dia gunakan itu pakaian suci, pakaian sederhana, layak, bukan tidak layak. Cuman layak dalam pandangan yang paling layak. Malah pakai melebihi daripada itu, bagi dia itu tabdzir namanya. Bagi dia itu mubadzir. Sehingga bagi dia itu kemuliaannya memang terletak di sana. Jadi maksudnya adalah orang-orang zuhud itu bukan menentang dunia. Bukan menentang dunia. Kebutuhan dia penuh, kan gelawan baje baru, kan gelawan baje yang menghai, kan gelawannya mendum. Bagi dia adalah ada tataran yang bagi dia ini saja sudah memadai. Nyan mentang kamu memadai yang bagi katnya. Alubeh nak bagi katnya. Dengan dia itu nikmat beribadat terletak di sana. Kalau lagi kita macam ada timang penampilan, alah hanai tilak baje, temai tilak baje, duh utalo ke ingom. Mana kira-kira kan? Bukan habat wanang gro. Jadi tidak tabdzir. Tidak tabdzir, arti tabdzir melampaui dari yang dia butuhkan. Mungkin itu juga tidak cocok hal-hal seperti itu pada orang-orang tertentu, karena namuruah, musuh contoh ya, musuh muah dah musuh bupati, gejak ngabaje bekah, kah hana layak sih. Tiro bupati luar bekah, bukan mana bupati, dah mundunya pinyo, hanjir sih. Bagi bupati ini tidak layak juga. Nah, bagi ulama besar tadi yang menggunakan pakaian mewah juga tidak layak. Jadi layaknya nak kaitan dengan muruah, wibawa.
Layak, cuman perbedaan di tempat yang berbeda. Kemudian yang kedua kurang jelas. Azab. Oh ya. Jadi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'insyu abada. Itu ada yang mengatakan itu adalah ungkapan, bukan hadis. Sudahlah, enggak masalah itu. Berbuatlah untuk duniamu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'insyu abada. Seolah-olah kamu masih hidup selamanya, masih lama hidup. Apa maksud di sana? Hal-hal yang berurusan dengan fasilitas dunia, kita jangan berbuat asal-asalan. Yang terjemahan ungkapannya yang lebih tepat. Untuk urusan dunia, hanjut sid lagi tanya tak pegat asal-asalan. Contoh jembatan. Fasilitas dunia, fasilitas akhiratnya. Tutu. Fasilitas dunia yang jembatan. Hanjut lagi tanya. Apa pegat tutu kan dari pelepuk Maria. Kenapa pelepuk Maria? Kepu mah pelepuk Maria. Alah mata dunia. Tapi kabuh kaya-kaya bro juga deh tutu. Nyan yang hanjut maksudkan. Oh jangan, kan ini jembatan ini kan dipakai lama nanti. Baru seolah-olah pakai selama-lamanya. Jadi tidak boleh buat jembatan asal-asalan. Anggap bahwa jembatan yang kita buat ini terpakai dalam waktu yang lama, long time, waktu yang cukup lama. Nyan makna i'mal li dunyaka. Untuk akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Nyan lebih segera alam. Untuk akhirat habis ka prehle tinggal mati ka kubur je bedanya tinggal mati ke. Jadi untuk dunia tidak boleh asal-asalan, untuk akhirat tidak boleh ditunda, maka imbang. Yang kejut nya salah-salah amalkan ungkapannya tak le ina urang dong pegat tutuh hana keung bakon alah mata dunia pi apeh-peh ju menan kaya-kaya bro geroi pegat rumah menan thi kosen bak panjoi bu kelibut tengok pintu hana pai mu matli sebab kosen ka bro proyek dumian ada dunia pi jalan alah kalau wak menan juga deh putra dunia nyan bek sampai lagi nyan kena pegat. Biarpun itu dunia tapi buat yang kuat karena akan dipakai selamanya. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat faedah insyaallah. Atas kekurangan insyaallah akan diperbaiki oleh guru-guru kita yang lebih paham akan makna-makna tekstual kitab. Atas kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.